Ya, ini yang akan kami soroti di siang hari ini, pemirsa. Gaya bicara yang ceplas-ceplos ini bahkan diyakini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apakah ada yang salah dengan cara komunikasi Menkyu Purbaya? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Bang. Jadi kita tahu ini belakangan jadi polemik ya, Bang. Ada yang bilang bahwa dengan gaya seperti ini efektif, komunikasi bisa tersampaikan dengan baik, tapi di satu pihak ada yang menyebutkan bahwa ini justru bikin soliditas ini terganggu. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau Purbaya tidak bicara ceplas-ceplos, maka masyarakat tidak akan tahu apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan perbaikan ekonomi. Jadi ada positifnya dan bahkan sangat positif. Yang menarik itu kenapa kemudian Purbaya langsung menjadi pusat perhatian, karena selama ini kan masyarakat menantikan ada orang yang berbicara on behalf of them, kecuali akademisi atau masyarakat sipil atau media saja. Nah, ini ada sosok Purbaya yang berada di dalam pemerintahan menyampaikan hal-hal yang memang ditunggu oleh masyarakat. Dalam ilmu komunikasi ini namanya teori konsistensi kognitif. Jadi artinya ada harapan di masyarakat, kemudian disampaikan oleh Purbaya, ditambah lagi dia self presentationnya bagus, sehingga dengan gayanya kemudian disukai oleh masyarakat. Nah, apakah kemudian gaya komunikasi sama dengan substansi gitu ya? Ini kan dua hal yang berbeda menurut saya. Apakah kemudian substansi ini ekonominya akan membaik atau tidak, kan kita harus tunggu. Tapi gaya komunikasinya ini sangat disukai oleh masyarakat. Nah, kemudian dengan gaya komunikasi yang seperti inilah kemudian masyarakat mengetahui. Bang Hesat, bisa mendengar suara saya, Bang? Lumayan, iya lagi zoom-zooman, Bro. Promosi Metro nih Oke. bentar. Alhamdulillah. Bang Hensat, maaf tadi sempat terputus sebentar. Bang Hensat, saya dapat poinnya bahwa Ya, jadi masyarakat ini saya di menyukai kampus begitu ya 34 dengan cara suara. komunikasi seperti ini. Tapi tadi catatan dari Bang Hensat adalah bahwa untuk substansinya apakah ekonominya baik atau enggak, ini kita masih perlu waktu untuk membuktikannya gitu. Bang, pertanyaan saya, apakah Iya. cara komunikasi dari Purbaya ini kemarin dia sempat menyebut bahwa presiden tahu begitu, presiden ini adalah sesuai dengan arahan presiden untuk berkomunikasi seperti ini. Apakah memang berarti pemerintah sekarang ini memang ingin mendorong gaya komunikasi yang lebih terbuka dan berani, Bang? Jadi memang gaya Purbaya ini kan tidak dimiliki oleh anggota kabinet Pak Prabowo yang lain gitu. Makanya tadi saya katakan masyarakat sebetulnya menunggu celotehan-celotehan atau pesan komunikasi politik seperti Purbaya ini. Saat ini kan kita tanpa oposisi ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi waktu zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY itu selalu ada apa namanya, selalu ada oposisi yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi zamannya Pak Prabowo mungkin kesulitan menemukan itu. Tapi begini loh, sebetulnya kan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, jadi kalau celotehannya, kalau kita dengerin Pak Purbaya bicara, itu kayaknya kita tajir semua deh besok. Oke, Bang Hensat, sepertinya komunikasi kita terputus kembali, Bang Hensat. Iya, maksud saya, ini mohon maaf ya, nggak usah pakai kamera deh. Soalnya Oke, saya silakan, di Bang Hensat. Jatinangor nih, di Gunung, di kampus Ya. 4. Jadi mungkin Silakan Bang Hensat, sulit dilanjutkan, ininya. Bang. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah satu, konsistensi kognitif. Pak Purbaya berbicara sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian self presentationnya Pak Purbaya juga bagus. Beliau menyampaikan bukan saja hal-hal yang ingin didengarkan masyarakat, tapi juga bertindak aktif. Yang ketiga, dia ini memang bukan orang politik. Dia tegak lurus ke Prabowo dan
tidak berpikir jauh tentang aksi-aksi politik yang ada di sekitarnya. Misalnya pada saat para Menko meninggalkan dia gitu ya, ini nanti kita foto aja ya, yang bicara Pak Purbaya aja itu ditinggal kan. Nah itu kalau politisi itu pukulan telak gitu. Tapi Pak Purbaya kan mau tetap meladeni wartawan. Nah perkara kemudian tadi disebutkan ada singgungan dengan mantan pejabat yang sudah tidak lagi menjadi anggota kabinet Pak Prabowo, ya itu silakan aja penilaiannya seperti itu gitu. Tapi kan beliau ini waktu Oke, Bang Hensat, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi. Bang Hensat masih bisa mendengarkan suara saya, Bang Hensat? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.